Saudari-saudara terkasih, kemarin kita baru saja merayakan pengenangan arwah semua orang beriman. Dan dalam renungan kemarin, Romo Aman membantu kita mengingat kembali, menyadari kembali semacam paradoks dalam hidup beriman kita. Kita semua ingin masuk surga, tetapi mungkin tidak banyak yang mau mati. Juga ketika ada saudari-saudara kita yang meninggal, kita katakan saudara kita ini berpulang, lalu di sisi lain kita berduka cita ketika dia pulang ke rumah Bapa, ke tempat yang memang sudah disediakan baginya. Nah, hari ini kalau boleh saya katakan, kita mendengar satu cerita Injil yang juga memperlihatkan paradoks semacam itu. Kita tahu sebagai orang beriman bahwa Allah mencintai kita dan menyediakan surga bagi kita. Dan kita diajar dan akhirnya juga pelan-pelan menjadikan surga itu sebagai tujuan akhir hidup kita. Kita semua ingin masuk surga. Tetapi apa yang diceritakan dalam Injil ini kalau mau kita sadari dengan jujur, dengan rendah hati, bisa jadi menjadi pengalaman kita juga. Memang orang-orang yang menolak undangan ini pertama-tama melambangkan orang-orang Yahudi yang menolak kehadiran Yesus. Tetapi kalau kita mau jujur, tidak jarang kita melakukan hal yang sama. Membeli ladang, membeli 5 pasang lembu kebiri, menikah, itu alasan-alasan yang dikemukakan untuk tidak datang ke dalam perjamuan yang besar. Dan hal-hal itu bukan hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang biasa dilakukan dalam hidup orang. Demikianlah juga kita. Kerap kali kita memberi perhatian pada apa yang ada dalam hidup kita tanpa kita sadari, lebih daripada memberi perhatian pada hidup yang kita jadikan tujuan hidup kekal abadi di surga, dan akhirnya kita menolak hal itu. Saudari-saudara terkasih, padahal kita diundang dengan amat istimewa. Saya bayangkan apa yang dikatakan Paulus dalam bacaan pertama tadi, dilukiskan oleh Paulus, betapa Yesus ini mengosongkan diri, melepaskan kealahannya dan mengambil rupa sebagai hamba, menjadi manusia. Itu seperti surat undangan dari Allah. Surat undangan yang hidup, yang sungguh-sungguh mau memaksimalkan daya undangnya, daya tariknya dengan cara yang barangkali sudah optimal. Tetapi toh kita masih seringkali juga menolak. Saudari-saudara terkasih, mari kita bersama-sama menyadari hal ini. Betapa dalam hidup kita seringkali memasukkan diri kita, membuat diri kita hidup dalam paradoks. Kita mau mencapai sesuatu yang kita percaya itu indah, bagus, dan kita mengejar-ngejarnya, tapi tanpa kita sadari, barangkali juga ada yang dengan sadar, menolaknya. Kita melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari tujuan hidup kita. Dari saudara, kita diberi karunia, akal sehat, dan hati nurani. Mari kita gunakan dengan bijaksana kedua karunia ini, supaya kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikatakan oleh Yesus yang tidak akan masuk